Untuk mengubah perekonomian keluarga, seorang bocah miskin 12 tahun mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi. Siapa sangka dengan tampangnya yang kusam bisa mengubah kehidupannya ke depan. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa absen di bawah, kalian dari kota mana saja. Nama bocah itu Arga. Usianya baru 12 tahun dan tinggal di sebuah gang sempit di pinggir kota. Rumahnya berdinding papan, atapnya bocor, dan lantainya masih tanah. Setiap pagi Arga membantu ibunya berjualan gorengan sebelum berangkat sekolah. Sementara ayahnya hanya bekerja serabutan sebagai kuli angkut di pasar, penghasilan mereka tidak menentu. Seringkali hanya cukup untuk makan sekali sehari. Arga sudah terbiasa memakai seragam sekolah yang warnanya pudar dan sepatu yang solnya hampir lepas. Teman-temannya sering mengejeknya, tapi Arga memilih diam. Satu-satunya pelarian Arga adalah bernyanyi. Setiap malam ia bernyanyi pelan di sudut rumah sambil menemani ibunya menghitung sisa uang jualan. Suara Arga terdengar sederhana namun penuh perasaan. Tetangga sekitar sering berhenti hanya untuk mendengarkan. Suatu hari saat Arga sedang membantu ayahnya di pasar, ia melihat poster besar tentang ajang pencarian bakat bernyanyi di televisi nasional. Matanya berbinar, namun hatinya ragu. Iya, tahu biaya ke kota besar tidak murah. Malam itu Arga memberanikan diri bicara pada ibunya tentang mimpinya. Sang ibu terdiam lama lalu menangis pelan. Bukan karena tidak percaya, tapi karena takut berharap terlalu tinggi. Ayah Arga awalnya menolak. Namun setelah mendengar Arga bernyanyi di depan mereka dengan suara bergetar, ayahnya akhirnya mengangguk pelan. Mereka memutuskan menjual satu-satunya motor tua untuk biaya pendaftaran dan perjalanan. Keputusan itu menjadi taruhan terbesar keluarga kecil tersebut, tanpa tahu apakah langkah ini akan menjadi awal perubahan atau justru membawa kekecewaan yang lebih dalam. Dan disitulah perjalanan Arga benar-benar dimulai. Perjalanan menuju kota besar menjadi pengalaman yang tidak pernah Arga bayangkan sebelumnya. Ia dan ayahnya berangkat subuh dengan bus tua yang penuh sesak, membawa satu tas kecil berisi baju ganti dan bekal nasi bungkus dari ibunya. Sepanjang jalan Arga lebih banyak diam. Tangannya dingin dan jantungnya berdebar setiap kali membayangkan panggung audisi. Ayahnya hanya sesekali menepuk bahunya memberi semangat tanpa banyak kata. Sesampainya di kota mereka langsung menuju lokasi audisi yang sudah dipenuhi ribuan orang dari berbagai daerah. Arga terdiam melihat gedung tinggi dan keramaian. Ia merasa kecil dan tidak pantas berada di sana. Anak-anak lain datang dengan pakaian rapi, wajah bersih, dan ditemani orang tua yang terlihat mapan. Sementara Arga hanya memakai kemeja lusuh dan celana panjang yang sedikit kebesaran. Beberapa orang meliriknya dengan pandangan meremehkan. Bahkan ada yang tertawa kecil saat melihat penampilannya. Ayah Arga menggenggam tangannya lebih erat seolah ingin menahan rasa minder itu. Antrean audisi sangat panjang. Mereka harus menunggu berjam-jam. Arga mulai kelelahan dan hampir menyerah. Tapi teringat wajah ibunya saat melepas mereka pergi. Air matanya menetes tanpa suara. Saat nomor antreannya akhirnya dipanggil, kaki Arga terasa lemas. Ia masuk ke ruangan kecil dengan 3 juri yang wajahnya datar dan sibuk mencatat. Salah satu juri memandang Arga dari ujung kepala sampai kaki lalu bertanya singkat tentang namanya. Arga menjawab pelan namun jelas. Musik pengiring tidak tersedia. Ia harus bernyanyi tanpa alat musik. Ruangan terasa sunyi saat Arga menarik napas panjang. Di detik pertama suaranya terdengar gemetar. Namun perlahan ia menutup mata dan membayangkan ibunya sedang duduk di depannya. Suaranya berubah lebih dalam dan penuh emosi. Lagu sederhana itu mengalir dengan kejujuran yang jarang terdengar. Para juri mulai saling melirik. Satu di antaranya menghentikan Arga sebelum lagu selesai. Arga menunduk takut dianggap gagal. Namun juri itu justru meminta Arga mengulang bagian ref dengan perasaan lebih kuat. Arga menuruti dengan suara bergetar namun tulus. Saat ia selesai bernyanyi ruangan kembali hening. Beberapa detik yang terasa sangat lama, hingga akhirnya satu juri tersenyum tipis dan berkata, "Kamu punya sesuatu yang langka." Kalimat itu membuat mata Arga berkaca-kaca tanpa ia sadari. Setelah keluar dari ruangan audisi, Arga masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia berjalan pelan sambil menggenggam kertas nomor peserta. Ayahnya langsung menghampiri dengan wajah cemas. Arga hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian seorang panitia memanggil namanya dan memberinya secari kertas berisi pengumuman bahwa Arga lolos ke tahap berikutnya. Ayahnya membaca berulang kali seolah takut salah, lalu memeluk Arga erat tanpa peduli orang-orang di sekitar.
Mata ayahnya basah dan suaranya bergetar saat mengucap syukur. Namun kebahagiaan itu segera bercampur dengan kekhawatiran. Tahap selanjutnya mengharuskan Arga tinggal di kota selama beberapa hari. Biaya penginapan dan makan menjadi masalah besar. Mereka hanya punya sisa uang sedikit dari hasil penjualan motor. Malam itu mereka menginap di musola dekat terminal. Beralaskan sajadah tipis. Arga sulit tidur karena pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Keesokan harinya pihak panitia memberi kabar bahwa peserta yang lolos akan difasilitasi tempat tinggal sementara. Arga dan ayahnya lega bukan main. Di tempat itu Arga mulai bertemu peserta lain yang lebih percaya diri dan sudah terbiasa tampil di depan umum. Arga sering merasa tertinggal. Saat sesi latihan vokal dimulai, pelatih sempat meremehkan teknik bernyanyi Arga yang dianggap tidak terlatih. Komentar itu membuat Arga hampir menangis. Namun ia memilih diam dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Setiap malam Arga berlatih sendiri di sudut asrama, mengulang lagu yang sama berkali-kali. Jarinya mencengkeram baju lusuhnya seolah menahan rasa takut gagal. Ayahnya selalu duduk tak jauh sambil memperhatikan tanpa mengganggu. Hari penilaian tiba. Satu persatu peserta tampil di depan kamera. Lampu sorot dan kru televisi membuat Arga gugup. Saat namanya dipanggil, ia melangkah ke panggung dengan kaki gemetar. Sorak penonton membuat telinganya berdenging. Namun saat musik mulai mengalun, Arga kembali memejamkan mata dan bernyanyi seperti biasa, jujur dan apa adanya. Kali ini suaranya terdengar lebih kuat, lebih matang. Bahkan pelatih yang sebelumnya meremehkan terlihat terdiam. Ketika Arga selesai, tepuk tangan penonton terdengar cukup lama. Arga menunduk dengan napas tersengal. Ia tidak tahu hasilnya. Namun untuk pertama kalinya ia merasa telah memberikan segalanya. Dan di dalam hatinya muncul keyakinan kecil bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya tidak akan sama lagi setelah hari itu. Pengumuman hasil penilaian baru akan disampaikan malam hari. Sepanjang siang Arga gelisah dan lebih banyak diam. Ia duduk di sudut asrama menatap lantai sambil memainkan ujung bajunya yang mulai sobek. Ayahnya mencoba mengajak bicara namun Arga hanya tersenyum kecil. Ketakutan terbesar Arga bukan tentang kalah, tapi tentang pulang membawa harapan palsu. Malam pun tiba dan seluruh peserta dikumpulkan di aula. Suasana tegang terasa jelas. Satu persatu nama dipanggil untuk melaju ke babak selanjutnya. Setiap nama yang bukan miliknya membuat dada Arga semakin sesak. Hingga akhirnya namanya disebut di urutan terakhir. Arga sempat terpaku. Ayahnya mendorong pelan bahunya memastikan itu nyata. Arga melangkah maju dengan kaki lemas. Tepuk tangan terdengar. Namun di telinganya hanya ada suara detak jantung sendiri. Sejak malam itu Arga resmi menjadi peserta yang akan tampil di televisi nasional. Kabar tersebut disampaikan panitia kepada keluarga di kampung. Ibunya menangis bahagia saat menerima telepon. Namun juga takut karena tahu perjalanan Arga masih panjang. Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan intensif. Arga mulai belajar teknik vokal, pernapasan, dan cara berdiri di atas panggung. Ia sering tertinggal dibanding peserta lain. Tapi ia selalu datang paling awal dan pulang paling akhir. Pelatih mulai memperhatikan kesungguhannya. Perlahan sikap mereka berubah. Salah satu pelatih bahkan berkata bahwa suara Arga punya cerita yang tidak dimiliki anak-anak lain. Hari penampilan pertama di televisi tiba. Arga mengenakan pakaian pinjaman yang ukurannya sedikit kebesaran. Wajahnya dirias seadanya. Saat berdiri di balik panggung Arga melihat layar besar menampilkan wajah ibunya yang menonton dari rumah tetangga. Matanya berkaca-kaca. Saat namanya dipanggil, ia melangkah maju dengan napas berat. Lampu sorot terasa panas. Penonton begitu banyak. Namun saat ia mulai bernyanyi, semua rasa takut itu perlahan menghilang. Suaranya mengalir penuh emosi. Beberapa juri terlihat mengangguk pelan. Bahkan salah satu dari mereka tampak menyeka mata. Ketika lagu selesai, tepuk tangan menggema memenuhi studio. Arga menunduk dalam-dalam. Malam itu ia tidak tahu hasil akhir. Tapi satu hal pasti. Untuk pertama kalinya seluruh Indonesia mendengar suara bocah miskin dari gang sempit itu. Dan sejak saat itu, hidup Arga mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah penampilan perdana itu, nama Arga mulai dibicarakan di media sosial. Cuplikan videonya tersebar dan banyak orang terkejut mengetahui latar belakang hidupnya. Namun Arga sendiri tidak tahu apa-apa tentang itu. Ia hanya kembali ke asrama dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Ayahnya memeluknya erat sambil berulang kali mengucap terima kasih. Malam pengumuman tiba dan jantung Arga kembali berdebar saat berdiri di atas panggung bersama peserta lain. Satu persatu hasil diumumkan. Saat namanya disebut sebagai peserta yang lolos,
Arga terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tersenyum kecil. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia melangkah ke belakang panggung dengan kaki gemetar. Sejak saat itu jadwal Arga semakin padat. Latihan berlangsung dari pagi hingga malam. Ia mulai belajar mengatur waktu antara sekolah jarak jauh dan latihan vokal. Tubuhnya sering kelelahan. Suaranya sempat serak. Namun ia tidak pernah mengeluh. Pelatih menyarankan Arga untuk menjaga kesehatan. Namun, keterbatasan membuatnya sulit. Makan seadanya dan istirahat kurang menjadi hal biasa. Suatu malam Arga demam tinggi. Ayahnya panik dan hampir membawa pulang Arga ke kampung. Namun Arga memohon untuk tetap bertahan. Ia tidak ingin menyerah sejauh ini. Dengan perawatan seadanya Arga akhirnya pulih. Di babak berikutnya Arga mendapat lagu yang lebih sulit. Banyak yang meragukan kemampuannya. Bahkan beberapa komentar pedas mulai muncul. Arga sempat membaca dan hatinya terluka. Namun ayahnya mengingatkan bahwa mereka datang bukan untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk mengubah hidup. Hari penampilan kembali tiba. Arga naik ke panggung dengan perasaan campur aduk. Ia teringat ejekan di kampung, lantai tanah rumahnya, dan ibunya yang menunggu kabar. Semua itu ia tuangkan ke dalam nyanyiannya. Suaranya terdengar lebih matang dan penuh luka. Penonton terdiam, suasana studio terasa berat oleh emosi. Saat lagu selesai tidak ada suara beberapa detik sebelum akhirnya tepuk tangan pecah dengan keras. Juri memberi komentar yang membuat Arga terkejut. Mereka mengatakan Arga bukan lagi sekadar peserta, tapi seorang penyanyi dengan jiwa. Malam itu Arga kembali lolos. Namun ia tidak bersorak. Ia hanya menunduk dan berjanji dalam hati bahwa ia tidak boleh lengah. Karena semakin tinggi ia melangkah, semakin besar pula harapan orang-orang yang kini menggantungkan doa pada suaranya. Babak demi babak terus berjalan dan tekanan yang dirasakan Arga semakin besar. Ia mulai dikenal sebagai peserta dengan cerita paling menyentuh. Namun itu juga membuat ekspektasi penonton semakin tinggi. Setiap kali tampil Arga merasa seolah seluruh beban hidup keluarganya ada di pundaknya. Di asrama ia menjadi lebih pendiam. Sering termenung sambil menatap foto ibunya yang mulai pudar. Ayahnya menyadari perubahan itu dan mencoba menguatkan Arga dengan cerita masa lalu mereka yang lebih sulit. Arga hanya mengangguk namun hatinya tetap gelisah. Suatu hari pelatih memberitahu bahwa Arga harus membawakan lagu dengan aransemen baru yang jauh berbeda dari biasanya. Arga panik karena waktu latihan sangat singkat. Beberapa peserta lain terlihat lebih siap dan percaya diri. Bahkan ada yang diam-diam meremehkan Arga, mengatakan keberuntungannya hanya karena kisah sedih. Kata-kata itu menusuk. Malam sebelum tampil Arga hampir tidak tidur. Suaranya terasa berat dan napasnya pendek. Ayahnya mengajak Arga berdoa sederhana di sudut asrama. Mereka tidak meminta menang, hanya meminta kekuatan. Hari penampilan tiba dan Arga terlihat pucat. Saat berdiri di atas panggung ia sempat kehilangan fokus. Musik dimulai dan di bait pertama suaranya sedikit goyah. Penonton mulai berbisik. Namun Arga menarik napas panjang dan mengingat doa ayahnya. Perlahan ia menemukan ritmenya. Suaranya kembali stabil dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Emosi yang keluar terasa jujur dan mentah saat lagu mencapai puncak. Arga bernyanyi dengan mata terpejam, seolah meluapkan semua rasa takut dan lelahnya. Ketika lagu selesai Arga menunduk dengan dada naik turun. Komentar juri kali ini tidak langsung pujian. Mereka mengkritik beberapa bagian. Namun salah satu juri berkata bahwa Arga menunjukkan mental yang kuat. Hasil malam itu membuat Arga lolos dengan selisih tipis. Ia sadar posisinya semakin rawan. Malam itu Arga menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena sedih, tapi karena takut tidak mampu terus bertahan. Ayahnya memeluknya lama tanpa kata. Keesokan harinya Arga bangun dengan mata sembab namun tekad baru. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi ia juga tahu, jika ia berhenti sekarang, ia akan kembali ke gang sempit itu dengan penyesalan seumur hidup, dan Arga memilih untuk terus melangkah meski kakinya gemetar. Kompetisi kini memasuki babak yang semakin menentukan. Jumlah peserta berkurang drastis dan setiap kesalahan kecil bisa menjadi akhir perjalanan. Arga mulai merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Beberapa kru acara mulai lebih ramah, sementara sebagian peserta lain menjaga jarak. Persaingan terasa nyata. Suatu sore Arga menerima kabar dari kampung bahwa ibunya jatuh sakit karena kelelahan berjualan sendirian. Kabar itu membuat konsentrasi Arga runtuh. Ia ingin pulang namun tidak mungkin. Malam itu Arga bernyanyi dengan hati yang kacau. Suaranya tetap stabil namun emosinya terasa berbeda. Setelah tampil Arga menangis di balik panggung.
Ayahnya hanya bisa menguatkan dengan janji bahwa mereka akan bertahan sedikit lagi. Di babak ini Arga mendapat tantangan duet dengan peserta unggulan. Banyak yang menganggap Arga akan tenggelam. Latihan berjalan sulit karena perbedaan karakter suara. Arga sering mengalah dan memilih mengikuti. Pelatih menegur Arga agar lebih berani, kata. Kata itu menamparnya. Malam penampilan duet tiba dan Arga memutuskan bernyanyi dengan caranya sendiri. Bukan untuk bersaing tapi untuk menyatu. Hasilnya mengejutkan. Duet mereka justru terasa harmonis dan penuh emosi. Penonton memberi tepuk tangan meriah. Juri memuji Arga yang mampu bersinar tanpa menutupi pasangannya. Hasil malam itu membuat Arga kembali aman. Usai acara ia menelepon ibunya dan bernyanyi pelan melalui sambungan telepon. Ibunya menangis sambil meminta Arga menjaga diri. Momen itu menjadi penguat terbesar bagi Arga. Ia mulai memahami bahwa perjuangannya bukan hanya soal menang, tapi soal bertahan dan tumbuh. Di asrama Arga kembali berlatih dengan lebih fokus. Ia mulai percaya pada suaranya sendiri. Meski ketakutan masih ada, Arga belajar mengendalikannya. Karena kini ia sadar, setiap langkah kecilnya bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga memberi harapan bagi keluarga yang menunggu di rumah dengan doa yang tidak pernah putus. Memasuki babak 10 besar suasana kompetisi berubah semakin serius. Setiap peserta mulai dihantui bayangan tersingkir. Arga merasakan tekanan itu lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pagi ia bangun dengan tenggorokan kering dan dada berat. Latihan semakin ketat dan waktu istirahat semakin sedikit. Suatu hari pelatih memanggil Arga secara khusus dan mengatakan bahwa ia harus keluar dari zona aman. Tidak cukup hanya bernyanyi dengan perasaan sedih. Arga diminta menunjukkan sisi kuat dan percaya diri. Saran itu membuat Arga bingung karena ia tidak pernah merasa kuat. Malam itu Arga termenung lama sambil menatap cermin. Melihat wajahnya yang masih polos dan tampak lelah. Ia bertanya dalam hati apakah ia benar pantas berada sejauh ini. Keesokan harinya Arga mendapat lagu bertema semangat dan harapan. Lagu yang sangat berbeda dengan karakter bernyanyinya. Banyak yang meragukan Arga bisa membawakannya. Latihan berjalan kaku dan beberapa kali Arga ditegur karena terlihat ragu. Hari penampilan tiba dan Arga merasa sangat gugup. Saat berdiri di panggung ia sempat ingin mundur. Namun ia teringat ibunya yang sedang berjuang melawan sakit. Arga menarik napas panjang dan memulai lagu dengan suara pelan namun mantap. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan menatap penonton. Suaranya berubah lebih cerah, lebih berani. Emosi yang keluar bukan lagi luka, tapi harapan. Penonton mulai ikut bertepuk tangan mengikuti irama. Arga merasakan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat lagu berakhir ia tersenyum kecil. Senyum yang jarang muncul. Juri memberikan komentar positif dan mengatakan Arga menunjukkan perkembangan besar. Malam itu Arga kembali lolos dan namanya masuk jajaran unggulan. Namun kebahagiaan itu disambut kabar tak terduga. Ayahnya mengalami kelelahan berat dan harus diperiksa dokter. Arga panik dan merasa bersalah karena ayahnya terlalu memaksakan diri mendampinginya. Ayahnya hanya tersenyum dan berkata bahwa semua ini sepadan. Malam itu Arga berjanji. Dalam hati akan menyelesaikan perjuangan ini dengan sebaik mungkin, bukan demi popularitas, tapi demi orang-orang yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Dan sejak saat itu Arga bernyanyi bukan lagi dengan rasa takut, melainkan dengan tanggung jawab besar yang ia peluk erat. Babak 8 besar menjadi titik paling menegangkan bagi Arga. Setiap peserta kini memiliki pendukung masing-masing dan suara penonton mulai menentukan hasil. Arga mendengar bisik-bisik bahwa ia mulai dianggap ancaman. Hal itu membuatnya semakin tertekan. Latihan terasa berat karena pikirannya terus memikirkan ayah dan ibunya. Ia takut jika langkahnya terhenti sekarang semua pengorbanan itu sia-sia. Suatu malam Arga kehilangan suara akibat kelelahan. Ia panik dan menangis sendirian di kamar mandi. Ayahnya menenangkannya dan memintanya beristirahat. Namun waktu tidak banyak. Hari penampilan semakin dekat. Arga hanya bisa berdoa agar suaranya kembali. Saat hari tampil tiba kondisi Arga belum sepenuhnya pulih. Pelatih menyarankan mengganti lagu. Namun Arga menolak karena lagu itu memiliki makna mendalam tentang perjuangan hidup. Saat naik panggung Arga terlihat pucat. Suara awalnya terdengar serak dan penonton mulai khawatir. Arga menutup mata dan memaksa dirinya tenang. Perlahan ia menyesuaikan nada dan bernyanyi dengan teknik seadanya namun penuh kejujuran. Bukan suara sempurna yang keluar, tapi rasa yang dalam. Penonton terdiam dan beberapa terlihat menahan napas. Ketika lagu selesai Arga hampir jatuh karena lemas. Namun tepuk tangan terdengar panjang dan tulus. Juri mengakui penampilan Arga tidak teknis sempurna, namun sangat manusiawi dan menyentuh.
Malam itu hasil voting membuat semua peserta tegang. Saat nama Arga disebut sebagai peserta terakhir yang lolos, Arga terdiam lama lalu menangis tanpa suara. Ia merasa diselamatkan oleh doa banyak orang. Setelah acara Arga menerima pesan dari kampung, tetangga-tetangga berkumpul menonton dan bangga padanya. Ibunya mulai membaik dan terus mendoakannya. Kabar itu memberi Arga kekuatan baru. Ia sadar kini ia tidak lagi sendirian. Perjuangannya telah menjadi milik banyak orang. Dan itu membuatnya takut sekaligus kuat, karena Arga tahu, semakin dekat ke akhir, semakin berat pula langkah yang harus ia ambil. Babak 5 besar menjadi fase yang tidak pernah Arga bayangkan sebelumnya. Sorotan kamera semakin dekat dan perhatian publik semakin besar. Setiap gerak dan ucapannya kini dinilai. Arga merasa terasing di tengah keramaian. Ia rindu rumah meski tahu rumah itu penuh kekurangan. Pelatih memberitahu bahwa di babak ini peserta harus membawakan lagu pilihan sendiri. Arga memilih lagu sederhana yang sering ia nyanyikan untuk ibunya sejak kecil. Lagu itu tidak populer dan berisiko. Banyak yang menyarankan memilih lagu aman. Namun Arga bersikeras karena lagu itu adalah dirinya. Malam sebelum tampil Arga duduk lama bersama ayahnya. Mereka berbincang tentang kemungkinan terburuk. Ayahnya berkata apapun hasilnya Arga sudah menang karena berani bermimpi. Kata-kata itu membuat Arga menangis. Hari penampilan tiba dan studio terasa berbeda. Lebih sunyi dan tegang. Saat Arga naik ke panggung ia melihat wajah penonton yang penuh harap. Musik mulai mengalun pelan dan Arga bernyanyi dengan suara lembut, tidak meledak-ledak, tapi jujur dan hangat. Setiap bait terasa seperti cerita hidupnya sendiri. Penonton terdiam dan suasana terasa intim. Saat lagu berakhir Arga menunduk lama. Tepuk tangan tidak langsung pecah. Beberapa detik hening berlalu sebelum akhirnya aplaus menggema kuat. Juri memberi komentar yang beragam. Ada yang memuji keberanian Arga, ada pula yang mempertanyakan strategi lagunya. Malam itu hasil voting kembali menegangkan. Satu peserta unggulan tersingkir dan membuat semua terkejut. Ketika nama Arga disebut sebagai finalis 4 besar, ia terdiam dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu langkahnya semakin dekat ke garis akhir. Setelah acara Arga menelepon ibunya dan hanya bisa menangis. Ibunya berkata suara Arga sudah menjadi obat baginya. Kata-kata itu membuat Arga sadar bahwa apapun yang terjadi nanti, suaranya telah memberi arti. Dan di babak tersisa ini, Arga berjanji akan bernyanyi tanpa penyesalan sedikit pun. Babak 4 besar menjadi titik paling sunyi sekaligus paling berat bagi Arga. Hanya tersisa sedikit peserta dan jarak menuju akhir terasa sangat dekat namun menakutkan. Arga mulai sulit tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang masa depan, tentang kemungkinan menang dan kemungkinan pulang dengan tangan kosong. Pelatih mengatakan bahwa di babak ini penilaian juri akan sangat menentukan. Arga harus tampil tanpa celah. Latihan berlangsung keras dan melelahkan. Tenggorokannya kembali terasa perih namun ia memaksa bertahan. Suatu malam Arga mendengar 2 kru berbincang bahwa kisahnya sudah terlalu sering dan penonton mungkin bosan. Kata-kata itu membuat Arga goyah. Ia takut suaranya tidak lagi cukup. Keesokan harinya Arga tampil dengan wajah lebih pendiam. Ayahnya menyadari dan mengingatkan Arga bahwa ia bernyanyi bukan untuk cerita sedih, tapi untuk hidupnya sendiri. Kata-kata itu menampar Arga dengan lembut. Malam penampilan tiba dan Arga mendapat giliran terakhir. Penonton terlihat tegang. Saat musik dimulai Arga berdiri tegak dan membuka mata. Suaranya keluar lebih tegas dari biasanya. Tidak ada tangisan, tidak ada ragu, hanya keteguhan. Setiap nada terdengar mantap dan penuh kendali. Penonton mulai berdiri memberi dukungan. Arga merasakan sesuatu yang baru, bukan takut, tapi yakin. Saat lagu selesai tepuk tangan menggema dan beberapa juri terlihat terkejut. Komentar mereka malam itu berbeda. Mereka tidak lagi membahas latar belakang Arga, tapi kualitas dan kematangannya sebagai penyanyi. Malam itu satu peserta harus tersingkir. Suasana menjadi sangat emosional. Ketika nama Arga disebut sebagai salah satu dari 3 finalis, ia menutup wajahnya dengan tangan dan menangis terseduh-seduh. Ayahnya memeluknya erat sambil bergetar. Arga sadar satu langkah lagi akan menentukan segalanya. Namun di balik tangis itu ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Karena kini ia tahu, apapun hasilnya nanti, ia telah tumbuh jauh melampaui bocah kecil yang dulu bernyanyi pelan di sudut rumah berdinding papan. Malam final tiba dan menjadi malam paling panjang dalam hidup Arga. Studio dipenuhi penonton. Kamera bergerak ke segala arah, dan 3 finalis berdiri dengan wajah tegang. Arga merasakan tangannya dingin namun hatinya justru tenang. Ayahnya duduk di kursi penonton dengan mata berkaca-kaca.
Sementara di kampung ibunya menonton bersama tetangga dengan doa yang tak putus. Arga mendapat kesempatan bernyanyi 2 lagu. Lagu pertama ia bawakan dengan penuh kendali dan teknik yang matang, menunjukkan sejauh apa ia berkembang. Lagu kedua adalah lagu tentang pulang dan harapan, lagu yang ia dedikasikan untuk keluarganya. Saat bernyanyi Arga tidak menutup mata, ia menatap penonton dan kamera, seolah berbicara langsung pada semua orang tentang hidupnya. Suaranya tidak sempurna, namun jujur dan penuh makna. Saat lagu selesai seluruh studio berdiri memberi tepuk tangan panjang. Arga menunduk lama menahan tangis. Pengumuman hasil menjadi detik paling menegangkan. Juri memberi komentar yang mengharukan dan menyebut Arga sebagai simbol ketekunan. Akhirnya nama pemenang diumumkan. Arga tidak keluar sebagai juara pertama, namun ia meraih posisi kedua. Sesaat Arga terdiam, lalu tersenyum kecil. Air matanya jatuh bukan karena kecewa, tapi lega. Penonton tetap bersorak dan banyak yang menyebut namanya. Setelah acara Arga memeluk ayahnya erat dan berterima kasih telah percaya padanya. Beberapa bulan kemudian kehidupan Arga berubah. Ia mendapat beasiswa sekolah, membantu pengobatan ibunya, dan keluarganya pindah ke rumah yang lebih layak. Arga tetap sederhana dan sering kembali ke gang sempit tempat ia dibesarkan. Bernyanyi untuk anak-anak di sana. Ia tahu hidupnya tidak langsung sempurna, tapi pintu harapan telah terbuka. Dari bocah miskin berwajah kusam, Arga tumbuh menjadi anak yang berani bermimpi dan berjuang. Dan kisahnya menjadi bukti bahwa perubahan besar bisa dimulai dari suara kecil yang tidak pernah berhenti percaya.